penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat gubernur. Ya. Mereka sebut Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat, Sulawesi Utara. Dan ternyata lebih dari situ masih ada daerah-daerah lain yang sangat kental intervensi aparat yang tidak disebutkan oleh mereka dan kemudian kami alami. Di sana misalnya Banten, ada Banten, ya, juga ada daerah lain juga seperti Lampung dan Kepulauan Riau. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sekjen, ini ada segitiga yang kami sampaikan. Ini adalah alur yang membuat pilkada kita tidak sekedar soal menang kalah, tapi ada vokabuleri baru dalam pilkada ini, dalam kontestasi ini, yaitu ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, ya, dimenangkan dan dikalahkan. Jadi bukan menang kalah. Kenapa ada istilah dimenangkan dan dikalahkan? Karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya tidak terlibat dalam kontestasi pilkada, pihak-pihak yang seharusnya menjaga konstitusi, menjaga aturan hukum dan perundang-undangan, menjaga pemilu kita jujur, adil, bersih, demokratis. Ternyata mereka justru yang mengangkangi, memikirkan, dan membuang semua itu ke tempat sampah. Sudah kita pahami pada pemilu pilpres yang lalu terjadi banyak anomali, banyak pelanggaran dalam pemilu bulan Februari, dan itu dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat dissenting opinion, ya, terhadap penetapan presiden. Jadi secara moral dan secara substantif pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya, ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Budaya politik buruk ini kami namakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya. Apakah target sasaran dari kegiatan itu adalah seluruh populasi pemilih? Sudah tentu tidak. Tetapi didesain untuk jumlah persentase yang memadai agar agenda mereka tercapai. Nah, bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi gelap demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Sudah dibicarakan oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam bocor halus, sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PD Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando.
Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani, dipikul sepanjang sejarah